Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nur Ihsan, mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai implementasi Pancasila di lingkungan kampus dan di lingkungan organisasi. Kita akan berbincang bersama dengan rekan saya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Beliau adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi manajemen. Beliau bernama Alif Nur Hanifah. Ya. Untuk itu tidak perlu lama-lama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait implementasi Pancasila. Oke, yang pertama, bagaimana implementasi Pancasila yang dilakukan oleh mahasiswa UNP? Terus yang kedua, apa saja bentuk implementasi yang dilakukan dari kelima nilai Pancasila di lingkungan organisasi dan di lingkungan kampus? Selanjutnya, yang ketiga, apakah terdapat perbedaan karakteristik antara mahasiswa umum dengan mahasiswa anggota organisasi dalam menjalankan dalam perilaku yang mencerminkan karakteristik Pancasila? Terus yang keempat, apa saja kendala dalam pengimplementasian Pancasila bagi mahasiswa UNP? Yang kelima, adakah kebijakan kampus yang menyimpang dari ideologi Pancasila? Yang selanjutnya, apakah sering atau pernah terjadi konflik di organisasi ketika melakukan program serta menjalankan kebijakan yang merujuk kepada aspek-aspek Pancasila? Yang terakhir, bagaimana pandangan rekan Hanifah terkait perilaku penyimpangan ideologi ataupun penyalahgunaan ideologi Pancasila? Mungkin dari rekan Hanifah bisa menjawab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh saudara Ihsan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh saudara Ihsan. Untuk poin pertama, implementasi nilai Pancasila oleh mahasiswa UNP itu dapat mencakup partisipasi keaktifan dalam kegiatan sosial yang berada di lingkungan atau sekitar kampus UNP, serta kepedulian terhadap lingkungan dan juga pembinaan nilai-nilai gotong royong. Untuk poin kedua, di organisasi saya, implementasi nilai Pancasila itu bisa terwujud dalam program-program kegiatan sosial atau program kerja yang sedang kita laksanakan, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi tersebut. Kalau di dalam perkuliahan, mungkin bisa diterapkan nilai keadilan dan saling menghormati dalam diskusi. Jadi kan tidak selamanya mahasiswa itu di dalam ruangan itu hanya mendengarkan dosen menerangkan, tapi kita diberi waktu untuk berdiskusi, dan di dalam diskusi itu kita harus menerapkan nilai keadilan dan saling menghormati. Untuk poin yang ketiga, mahasiswa umum dan anggota organisasi mungkin memiliki penjiwaan karakter Pancasila yang serupa. Namun, anggota organisasi itu cenderung lebih terlibat dalam aksi konkret yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Kalau kita lihat-lihat, mahasiswa umum biasanya itu kita lihat mereka hanya kuliah, datang ke kampus, setelah itu mereka pulang. Kalau mahasiswa yang mengikuti
organisasi, mungkin mereka itu lebih dominan banyak di kampusnya. Mereka lebih terlibat dalam aksi-aksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai seperti kalau di organisasi ya kan ada galang dana untuk Gaza, Palestina kemarin itu. Jadi lebih ke organisasi yang melakukan aksi tersebut. Oke, untuk poin selanjutnya, umumnya kebijakan organisasi atau kampus itu bertujuan mendukung nilai Pancasila, tapi juga harus perlu dievaluasi terus-menerus untuk memastikan dan mencari solusi yang mencerminkan kesepahaman bersama untuk memastikan keselarasan antara kebijakan dan implementasi nilai tersebut. Jadi kalau dari pihak kampus saya di UNP yang berseberangan dengan ideologi kebijakan yang berseberangan dengan ideologi Pancasila itu insya Allah belum ada gitu. Untuk poin selanjutnya, konflik di dalam organisasi mahasiswa itu sering terjadi. Bisa terjadi terkait perbedaan interpretasi terhadap nilai Pancasila. Penting untuk memfasilitasi dan mencari solusi yang mencerminkan kesepahaman bersama. Jadi dari kita agar tidak terjadi konflik, maka kita sebelumnya harus mencari kesepahaman tentang apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Seperti itu. Untuk poin selanjutnya, ketika melihat penyimpangan atau penyalahgunaan ideologi Pancasila, sikap yang saya ambil itu, kalau menurut saya harus mempromosikan pemahaman, atau saya menyarankan pemahaman saya, atau bisa juga disebut apa yang saya pahami tentang ideologi Pancasila yang benar itu saya utarakan, dan terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan ideologi Pancasila. Bagaimana cara saya untuk membenarkan mereka agar mereka memiliki pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan dari saudara Ihsan. Semoga membantu. Oke. Selamat malam. Saya sampaikan terima kasih kepada rekan Hanifah telah bersedia untuk menjadi narasumber dari materi kali ini terkait implementasi Pancasila di organisasi dan di lingkungan kampus. Baik begitu rekan-rekan sekalian, bincang-bincang kita terkait implementasi Pancasila. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang pas dari benak hati kalian, silahkan komen, dan silahkan kalau punya kontak saya silahkan langsung japri atau gimana, atau ajak ngopi sekalian juga apa-apa. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.